manajemen sistem. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection cool diesel. Hari ini dan seterusnya itu unit kita sudah CDD, yang mana unit tersebut berbahan bakar solar, ya Pak, berbahan bakar solar. Nah, di situ berkaitan dengan sistem pengisian BBM, sistem PLTV. Pemilihan penginputan atau pemilihan SPBU rekanan tersebut itu dipilih dengan inisial SPBU PT Sentra Praba Perkasa, ya Pak. Dan akhir ini sudah masih terkendala di BBM yang langka, Pak. Jadi kalau semisal mengetahui BBM tersebut itu ada dan sedikit ngantri ya Pak. Jadi minta tolong antrilah BBM tersebut Pak. Jadi jangan menunggu di pom selanjutnya pasti ada dan kosong. Takutnya BBM tersebut di pom selanjutnya itu kosong. Jadi kalau misal sudah tahu itu ada, minta tolong diisi Pak. Jadi kalau belum mengisi silakan diisi. Dan untuk barcode Pak ya, barcode akhir-akhir ini barcode sudah kepakai ataupun barcode yang usang. Jadi kalau mau menggunakan barcode unit lain itu konfirmasi ke dispatcher Pak. Jadi agar yang ngantri itu kedapatan kayak kemarin barcode-nya sudah dipakai. Jadi kasihan Pak. Jadi untuk konfirmasi penggunaan barcode selain barcode yang ada di unit tersebut itu konfirmasi ke dispatcher Pak agar bisa diketahui ya. Terus untuk penginputan minta tolong ya, penginputan barcode pengisian BBM sebelum closing Pak. Takutnya kita kalau sudah closing lupa nggak nginput BBM itu dibebankan ke driver. Jadi minta sarannya untuk penginputan BBM itu sebelum closing. Dan penginputan KM ya Pak, KM itu biar tidak terjadi anomali terus menerus dilihat beberapa kali Pak, minimum 3 kali setelah kita penginputan, baru kalau sudah cocok kita melanjutkan proses selanjutnya ya Pak. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Ini lakukanlah sebelum berangkat dari rumah, sebelum berangkat kerja, itu mulai dari SIM dan KTP harus dibawa dan handphone ya Pak, jangan sampai ketinggalan, dan SIM-nya juga jangan sampai mati ya Pak. Dilihat secara berkala Pak ya. Terus untuk sampai di sini penyerahan materai ataupun STNK itu dilihat Pak. Jadi jangan asal comot tahu-taunya sampai di toko keliru membawa STNK Pak ya. STNK dan materai. Materai itu biasanya untuk kode yang berwarna biru. Untuk rekan-rekan driver yang senior itu sudah tahu kalau berkode berwarna biru itu ada materai Pak ya. Untuk serah terima materai tersebut harus didokumentasikan. Itu menghindari ada komplainan saat kita berada di kemudian hari Pak. Terus untuk bodi dan ban. Bodi dan ban pastikan dicek terlebih dahulu dan pastikan tidak ada komponen yang jatuh saat di jalan Pak ya. Terus kalau misal ada komponen yang rusak itu segera diajukan. Dan ban itu pengajuannya minimum arahan dari tim PLTV itu minimum ketebalan 2 mili Pak ya. 2 mili ataupun setelah ada arahan dari operasional itu segera diajukan. Terus untuk periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran atau sambungan-sambungan. Air radiator itu kalau semisal melakukan pengisian itu pastikan menutup air radiator itu sebaik mungkin. Soalnya kalau terjadi longgar itu pasti akan terkena tekanan air panas, itu tutupnya akan terpental dan hilang. Mengakibatkan driver tersebut disuruh mengganti tutup tersebut. Terus untuk listrik, kelistrikan ini periksa dari aki ya. Karena saat ini sudah diberlakukan overstay engine on, listrik tersebut di kabelnya itu periksa lampu-lampu dan periksa air aki dan periksa sambungan aki ya. Sebelum kalau misal terkendala di aki segera ajukan, dan itu untuk validasi misal terkena overstay engine on.
Terus untuk oli, nah ini tetap oli tersebut itu untuk penambahan di angka 5.000 km dan pergantian di angka 10.000 km. Nah, kalau misal sudah mau berangkat kelihatan bocor Pak, itu segera konfirmasi ya, agar kita tidak terkendala saat di jalan. Terus untuk kelengkapan sesuai sebelum berangkat itu kelengkapan dicek yang tadi saya sarankan untuk kunci gembok juga ya, kunci gembok, terus dashboard itu sesuai dengan kunci gemboknya Pak ya. Jadi komplainan tersebut tidak diterima ketika sudah ada di toko ya Pak. Jadi komplainan tersebut itu bisa diterima saat kita sebelum berangkat. Berarti pengecekan kendaraan itu harus dijalankan. Terus untuk defensive driving, saya peduli keselamatan. Ini kenapa Pak harus saya peduli keselamatan? Karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Bekerja kita untuk keluarga yang ada di rumah. Terus untuk defensive driving, ketika saya melakukan sidak di toko untuk rekan-rekan driver harus hafal itu yang namanya defensive driving. Ini pedoman semua driver. Jadi defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi metode safety itu tadi yaitu tadi Pak, pengecekan kendaraan sebelum. Terus mendoakan keselamatan juga itu termasuk metode safety. Lanjut di gambar yang ke-6, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa Pak? Pengecekan rem, jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan. Lighting kanan, ada ibu-ibu pengendara lighting kanan dia belok kiri, lighting kiri dia belok kanan. Nah, metode safety-nya apa Pak? Selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman. Ada pertigaan dari bapak-bapak bukan dari jalur utama, jadi metode safety-nya itu dahulukan jalur utama. Jadi yang dimaksud jalur utama itu pengendara yang tidak melakukan pemotongan arah, itu yang termasuk jalur utama. Jadi jalur utama itu dahulukan, melewati, baru kita melanjutkan dari belakangnya. Terus untuk gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya itu apa? Jaga jarak aman, terutama yang ada truk bermuatan lebih yang ada di tanjakan. Itu takutnya truk bermuatan tersebut itu tidak kuat menanjak. Kita kalau jaga jarak aman, insya Allah kita bisa menghindari truk yang tidak kuat menanjak tersebut. Terus kalau untuk mendahului, pastikan tidak ada unit yang ada dari arah berlawanan. Untuk gambar yang ke-6, ada bapak-bapak belok kanan, mendahului langsung dia menikung ya Pak. Nah, itu jadi metode safety-nya selalu awasi kondisi sekitar, lihat sesekali kaca spion 4 atau sampai 5 detik. Loh, punya apa? Mana dia akan Berapa menit? 10 menit. Jadi itu mana? Oh, pelem nih. Oke. Oke. Hah? Hah? Wes ya.